Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari sore hari ini kita mau bawa setiap hidup kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan, Allah sumber kehidupan, yang akan selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Mari sore hari ini kembali kita mau mempersiapkan hidup kita, hati kita, untuk kita datang menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari sebelum kita akan menaikkan pujian bersama, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau tempat kami berlari Tuhan, dan kami mendapat ketenangan, kami mendapat kekuatan, bahkan kami mendapat kemenangan, sebab Engkau Tuhan yang hidup. Engkau berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biar saat ini kami mau memberikan waktu kami untuk bersekutu kembali dengan Engkau Tuhan, merasakan indahnya hadirat-Mu mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang baru bagi kami, dan kami mau selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami, dan Engkau beserta kami. Kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan Yesus yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu Yesus, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat hatimu
Dan hanya bersama denganmu kami tidak akan goyah. Sebab dengan tanganmu yang kuat Engkau memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus mau bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kau kekuatan kami Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali
yang kami rindukan. Di tengah badai hidup, kami dapat mengatasinya dengan melambung tinggi, naik tinggi, dan naik tinggi lagi dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami sayap, yakni kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengatasi segala badai. Bahkan dengan badai itu iman kami akan meningkat tinggi. Terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi. Kami tahu satu perkara, Tuhan selalu dalam kontrol. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan segala doa kami ini. Dan siap kita yang mendengarkan firman Tuhan, di masing-masing rumah berkata bersama, amin. Saudara, ada banyak misteri dalam Alkitab. Misteri kerajaan Tuhan, misteri perbuatan Tuhan, namun ada misteri yang sangat berbahaya, yaitu misteri triad roh jahat. Triad ada 3 kelompok yang bekerja sama menyatu. Dikatakan di situ ada tulisan the dragon, itulah iblis. Lalu the false prophet, itulah nabi palsu. Dan the beast, itulah antikris. 3 pribadi ini bekerja bersama-sama untuk merusak iman kita, mengacaukan dunia kita ini. Saudara, itulah sebabnya Allah yang besar, yang sudah memberikan patron, itu lalu di copy paste, ditiru. Cara Allah bekerja, yaitu Allah kita adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi, sama semuanya setara. Tidak ada yang di atas dan di bawah. Ini perlu diperhatikan, ya. Karena semuanya sama, karena sama-sama Allah. 3 pribadi, namun menjadi satu kesatuan. Nah, saudara, itulah sebabnya iblis yang melihat hebat pekerjaan Allah itu, maka dia juga meniru dengan 3 pribadi juga, yaitu setan, antikris, dan nabi palsu. Yang menjadi pertanyaan tentu, siapa itu setan? Ya, setan jelas adalah malaikat yang pertama kali melakukan pemberontakan. Saya sudah terangkan berulang-ulang, pemberontakan itu terjadi waktu Allah menciptakan dunia ini dan semua malaikat bersorak, dia juga bersorak. Tetapi sejak lalu Allah memberitahu, bumi ini ada tempat kediaman manusia. Oh, siapa itu? Makhluk baru? Ya, itulah makhluk yang hampir serupa dengan saya, hanya rendah lebih sedikit dan akan memerintah semua makhluk. Iblis mendengar itu, dia timbul kemarahan dan iri hati, lalu berontak, lalu dia mempengaruhi 1/3 jajaran malaikat untuk juga bersama-sama berontak. Nah, mari kita membaca pemberontakan ini dalam Wahyu 12 ayat 3 dan 4 bersama-sama, yang di rumah pun membacakan 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, malaikat adalah diberi julukan naga merah padam. Ya, padam, merah padam itu gambaran dari merahnya darah.
Jadi dia memang haus darah pembunuh manusia yang besar, ya. Saudaraku, dan menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Ini bukan bintang-bintang benda, tapi yang dimaksud Tuhan kadang-kadang kata-kata bintang-bintang itu bercahaya. Jadi setan-setan itu dulunya adalah makhluk yang bercahaya. Ya, jadi mereka mempunyai kemuliaan, tapi oleh karena ikut memberontak, maka sepertiga dari malaikat-malaikat itu lalu ikut kepada iblis. Nah, naga merah padam, jelas iblis. Karena dalam Wahyu 12 ayat yang ketiga mengatakan perkataan ini. Tolong dibacakan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, naga besar. Jadi memang ini suatu binatang yang ada di dalam laut. Dan laut itu gambaran dalam Alkitab itu manusia. Dia yang mengobrak-abrik laut. Mengobrak-abrik manusia ini. Dan dikatakan ular tua. Jadi dia itu penipu yang ulung. Punya pengalaman. Berapa beribu-ribu tahun. Sejak dunia itu dirusak olehnya sampai lalu renovasi itu butuh waktu yang kita tidak lihat bagaimana lamanya, ya. Tetapi waktu renovasi Tuhan adakan cuma dalam waktu 6 hari Tuhan selesaikan. Nah, disebut iblis. Iblis artinya penuduh, pemfitnah. Jadi saudara yang suka menuduh, memfitnah, itu sebetulnya ada roh iblis. Harus hati-hati. Ya. Dan kata Satan atau setan itu hanya adversary, artinya pelawan, yang suka melawan. Jadi penuduh dan pelawan kepada semua aturan Tuhan. Dan dia ingin mempengaruhi manusia untuk semuanya bisa ikut kepadanya. Untuk melawan kepada hukum-hukum Tuhan. Itulah rencananya. Karena itu setan itu malaikat roh, makhluk roh. Ya, dan dia punya anak buah yang begitu banyak, sepertiga jajaran malaikat. Jadi cukup besar. Dan kalau saudara membaca dalam kitab Yeskiel 28, maka malaikat ini, Lucifer, ini adalah kerub sebenarnya. Jadi malaikat yang punya ranking tinggi sekali. Dan dia itu berjalan-jalan di taman Tuhan. Jadi dia dekat dengan Tuhan, setiap kali dekat dengan Tuhan. Ya, selain Mikael dan juga ada satu malaikat lagi, Gabriel. Saudaraku, inilah pemimpin-pemimpin dalam kerajaan sorga sebenarnya. Nah, itu adalah setan. Sekarang ada makhluk yang kedua, pribadi kedua. Ini bukan makhluk roh. Ini makhluk manusia. Dan ini belum muncul. Ini yang akan datang. Ya. Tapi spiritnya yang sudah dilepas oleh iblis untuk melawan, itu sudah merasuk ke seluruh dunia. Pada zaman daripada rasul-rasul, abad-abad pertama, ada aliran yang disebut gnostik. Ya, dan itu pakai akal. Jadi memang itu adalah makan buah pengetahuan. Dan itu terus dikembangkan, itulah roh antikristus yang tidak mempercayai bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia. Itu adalah pernyataan firman. Karena itu mari kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 18, dengarkan dan bacakan bersama supaya ingat, bersama-sama 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang.
Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi dalam dispensasi Tuhan ada waktu terakhir. Waktu terakhir itu sebetulnya bukan sekarang, tapi sejak Tuhan Yesus datang itu waktu terakhir. Dalam Ibrani 1, ya, jadi dalam lengkungan peta zaman itu adalah 2000 tahun terakhir. Jadi peta zaman itu 6000 tahun sejak Adam, maka 2000 tahun terakhir itu disebut terakhir. Kita rasa 2000 tahun lalu kok terakhir. Ya, itu dalam pemandangan Tuhan. Ya. Jadi, waktu terakhir ini kita sudah dengar bahwa seorang antikris akan datang, akan. Jadi belum. Ya, waktu Yohanes menulis itu belum. Tapi sekarang telah banyak antikristus. Waktu zaman daripada Yohanes itu telah bangkit banyak antikristus. Itulah sebabnya muncul ajaran-ajaran gnostik yang juga dulu pernah mempengaruhi Santo Agustinus. Dia dulu pengikut itu, tapi bertobat, ya. Dan roh-roh ini pelawan Kristus, artinya melawan kebenaran. Ini beroperasi dalam bidang spiritual, tokoh-tokoh spiritual, ya, termasuk tokoh spiritual gereja. Jadi jangan heran, ya, kalau ada gereja-gereja yang juga menyimpang. Kenapa? Karena roh ini juga bekerja di tengah-tengah semua agama. Saya katakan semua agama. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil, bahwa dahulu begitu banyak orang yang menentang kepada rasul-rasul. Ya, karena mereka bekerja. Ya. Dan mereka bekerja sama. Mempengaruhi juga siapa? Mereka tahu cara bagaimana menguasai dunia, tentu dengan pemimpin dunia. Karena itu mempengaruhi tokoh politik, mendirikan sistem agama modern yang disebut New Age Movement, gerakan zaman baru untuk membangun tatanan dunia yang baru, New World Order. Ya, salah satu yang paling mempengaruhi dunia, yang sekarang juga apa yang menjadi tulisannya itu dipercaya di beberapa negara maju karena pakai pengetahuan, khususnya kelompok orang Eropa, Amerika, dan sebagainya. Mereka mengadopsi pelajaran dari seorang wanita ini. Yang dipenuhi dengan roh, jelas dia mendapat iluminasi dari roh dari Tibet. Dia mengaku umur roh itu 50.000 tahun mendidik saya. Karena itu dia bisa menulisku. Dan dia membuat satu planning yaitu 10 poin untuk mengubah dunia ini. Dan ini yang menakutkan. Dan ini yang terjadi sekarang. Ya, itu namanya evolusi undang-undang. Bagaimana evolusi undang-undang itu bisa terjadi? Ya, dengan munculnya gerakan-gerakan yang ada, yang saya tuliskan di sini, New World Economy. Makanya dimulai dengan duit dulu. Karena duit itu pegang roh. Makanya ada satu, bagaimana bisa menyatukan ekonomi dan sebagainya. Karena duit ini, pemerintah itu pasti butuh duit. Ya, setelah dia menguasai duit, ekonomi, maka dia juga menguasai agama. Nah, kalau dua ini bisa, nanti baru bisa muncul politik. Ya, saudara, dan itu dimulai dengan menggeser hukum Allah. Dimulai dengan demokrasi. Saya kira demokrasi semua orang makin setuju. Karena rakyat, wah ini paling baik ini. Memang baik, tapi resikonya besar. Ya.
demokrasi itu baik kalau semua orang itu punya pengetahuan yang cukup dan bisa membedakan dengan baik mana yang baik, mana yang jahat. Wah, bagus. Tetapi tidak begitu. Kebanyakan orang tidak mengetahui pengetahuan tentang kebenaran. Nah, lalu demokrasi ini ditambah dengan aliran yang baru, humanisme. Ya, jadi pri-kemanusiaan lebih dikembangkan dari pri-kealahan. Ya, itu kan manusia bisa salah, tidak boleh dihukum gantung, nggak boleh ditembak mati, penjahat nggak boleh, ya, mesti dibimbing. Dan lihat di dunia ini karena perasaan humanis. Padahal di Alkitab tulisku, orang yang membunuh ayah ibunya mesti dibunuh. Sekarang bagaimana? Tidak. Orang yang membunuh ratusan orang tidak langsung dibunuh. Ya, itulah yang terjadi. Humanisme. Lalu ujung tombak terakhir ini pelan-pelan bergesernya. Manusia kalau sudah semua memahami demokrasi, humanisme, lalu hak asasi. Dan inilah yang terakhir. Yang sekarang bisa mengubah dunia. Hal-hal yang dahulu tabu, sekarang menjadi legal. Ini namanya perubahan dalam institusi khususnya. Dan institusi yang pertama yang dibangun oleh Allah adalah institusi perkawinan, pernikahan. Dan inilah yang dirusak, saudaraku. Dan anehnya, sudah lihat gambar di tengah itu, ada seorang wanita pegang neraca. Itu gambaran daripada hukum. Ya, tapi anehnya bukan laki, wanita. Nah, aneh ya. Dan semua yang melatar belakangi New World Order ini justru tokoh-tokoh wanita. Saya berpikir aneh. Satu kali tokoh-tokoh wanita ini kasarnya mereka masih hidup, nanti dibuka, tutup matanya, lu kaget kok begini ya dunia, kok tambah kacau, tidak seperti yang saya maksudkan. Karena itu patung itu banyak yang ditutup dengan penutup. Ini ada terjadi di Amerika pun sudah melihat ini di Mahkamah Agung ada patung wanita. Di Dublin, Irlandia, ini juga patung wanita. Lalu buta lagi. Dan ini di India ini patung wanita ditutup juga. Mereka berkata, tutupan itu menunjukkan kami menghakimi tidak memandang bulu. Ceritanya. Saudaraku, tapi apakah benar sekarang? Coba Alkitab mengatakan apa? Pengkhotbah 3, di pengadilan pun tidak ada keadilan. Itu firman Tuhan. Dan faktanya begitu. Kalau pandai mencari pembela, semua bisa diputar balik. Anehnya, hampir banyak negara itu gedung Mahkamah Agungnya memakai patung ini, simbol ini. Ini adalah dewi sebetulnya yang dipercayai. Nah, saudaraku, roh antikristus ini juga merekrut bukan hanya nabi-nabi palsu, tapi juga guru-guru palsu. Kenapa? Kalau nabi itu mesti ada tanda-tanda mujizat. Tapi sekarang, ini kan sukar. Lebih baik guru-guru palsu. Dan sekarang ini juga di kalangan kekristenan, ini yang paling marak. Karena yang akan disesatkan, itu yang benar tentunya. Ya, karena itu ini bekerja luar biasa di kalangan kekristenan, guru-guru palsu yang mengajar pengajaran setan-setan. Coba kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Iya, ini nubuat Tuhan. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ya, khususnya hari-hari kita,
ini. Nah, jadi mereka itu kelihatan seperti domba, tapi di dalamnya serigala sebenarnya. Ya, ini pengajar-pengajar palsu sekarang. Karena itu Petrus mengingatkan ini. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, kita bacakan 2, 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, pengajaran sesat ini bahaya. Kenapa, Sku? Karena membinasakan. Ya, karena itu yang menjadi pertanyaan, Sku, apakah Anda suka mendengarkan pengajaran-pengajar yang sesat? Walaupun dia Kristen mungkin, memakai label Kristen. Ini yang lebih berbahaya dari yang agama lain. Tapi justru yang memakai label Kristen. Ya, mereka berkata saya juga pakai Alkitab. Ya, tapi menyesatkan. Dan ini yang banyak orang tertipu. Ya, Alkitab dengan tegas, tepat memakai kata apolia ini yang berarti kehancuran total, sepenuh. Jadi bukan mati, dibunuh, tapi mati roh, jiwa, tubuh. Kalau orang dibunuh saja badannya, itu kematian tubuh. Tapi tidak, roh dan jiwanya tidak mati. Ya, dan itu disebut perpisahan sepenuh dengan Allah. Ini yang juga disebut oleh Allah kematian kedua. Jadi ada kematian pertama, itu kematian tubuh kita, tapi ada kematian kedua. Dan roh ini bekerja khususnya di mana? Di dalam keluarga. Karena itu gambar kiri mengatakan bagaimana setan itu merusak hubungan keluarga. Karena itu makin banyak lama-lama, makin banyak perceraian, pokoknya berantem, keluarga berantem. Wah, setan senang sekali. Ya. Nah, bukankah ini melawan namanya maksud Allah menebus manusia? Karena maksud Allah menebus manusia itu mempunyai tujuan. Tujuannya top ini, kudus. Menguduskan orang-orang yang dipanggil. Karena itu kita dipanggil untuk hidup kudus. Jadi kalau ada orang Kristen yang juga ke tempat-tempat maksiat dan hidupnya nggak benar, ya, saya kan nanti diampuni. Tuhan itu kan penuh dengan anugerah. Saya sudah diajari kalau saya terima Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pasti selamat. Jadi nggak apa-apa nanti saya minta ampun lagi. Saudaraku, setan itu penipu ulung sehingga membuat orang banyak yang menjadi korban penipuan ini. Ya, saudara. Nah, dan pengajaran yang paling berbahaya yang diajarkan oleh kelompok gerakan zaman baru ini adalah menyamakan dirinya dengan Allah seperti kata-kata setan dulu kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kenapa dilarang? Karena Allah melarang kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Ya, ini yang disebut hak asasi. Saya yang menentukan. Dan hak asasi ini sekarang sudah mewabah ke semua arah. Khususnya ke sini. Edukasi lebih dulu. Lalu ke perkumpulan. Dari edukasi pikiran orang. Lalu juga kepada jurnalistik. Ya, surat-surat kabar, informasi, perkataan, agama, gerakan, lalu juga satu persekutuan-persekutuan.
Gerakan ini terus bergerak. Karena itu sekarang kalau mereka demo bersama-sama, supaya bisa digolkan. Ya, ini pengajaran yang paling berbahaya. Dan Tuhan ingatkan, kita mesti mendeteksi pengajaran itu. Bagaimana kita bisa mendeteksi? Gampang kata Tuhan. Ini ayat yang memberi kita pencerahan bagaimana mendeteksi. Matius 7 ayat 15-16a. Mari bacakan 2-3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi yang kelihatan itu kamu deteksi aja yang kelihatan. Kalau zaman dulu orang itu kalau berdosa, biasanya kena satu penyakit yang dinamai lepra, kusta. Ini salah satu bentuk, lihat ini kusta ini. Hilang pelan-pelan, jadi mula-mula tidak begini. Mula-mula berubahnya bagus malah. Orang kalau kena lepra itu makin putih, waduh bagus. Jadi orang kalau juga berbuat dosa itu kelihatannya bagus. Lama-lama mulai menggerogoti dosa itu pelan-pelan. Dan Tuhan lihatkan begitu. Jangan engkau melihat kalau orang itu, dia berbuat ini, berbuat itu, korupsi, waduh seneng, ya toh, waduh bagus. Tapi tunggulah, kamu jangan cepat-cepat, loh kok enggak apa-apa ya. Tunggu, lihat, kata Tuhan. Ya. Nanti kusta itu akan merambah dalam dirinya, merusak seluruh segi kehidupannya, dan itu harus diperhatikan. Ya, saudaraku. Nah, kita melihat bagaimana kerjanya tiga pribadi ini bisa menjadi satu. Coba kita baca bersama Wahyu 16 ayat 13 dan 14. 2, 3. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya, setan itu naga besar ini, naga ini mulutnya naga ini, dari mulutnya keluar roh yang dikatakan yang menyerupai katak. Kenapa kok Tuhan memakai roh najis ini katak? Ya, saya berdoa Tuhan, apa toh? Lalu saya selidiki, jadi ada 3 unclean spirits like frogs. 3 roh najis seperti katak. Karena katak ini binatang amfibi. Waktu saya mencari apa arti amfibi, amfibi itu 2 jenis kehidupan. Jadi dia itu bisa 2 jenis kehidupan. Ya, bunglon gitu. Ya, kalau bunglon cuma warna, tapi ini bukan. Ini bukan warna. Tapi kehidupannya memang 2. Ya. Karena bernafas bisa lewat paru-paru, bisa lewat kulit. Dari lewat kulit sanggup, lewat paru-paru juga sanggup. Ya, nah itulah cara kerja iblis. Iblis memakai 2 standar kebenaran. Ya, half truth. Jadi dia kalau ngomong bukannya sama sekali tidak benar. No, ada benarnya. Tapi ada salahnya. Ya, karena itu ini satu kata-kata yang bagus. A half truth is a whole lie. Kebenaran separuh itu sebetulnya dusta sepenuh. Itulah dusta. Ya. Dan para pemimpin hak asasi ini itu mulai menolak hak asasi Allah. Khususnya apa? Saya pikir begini, Allah itu menentukan 2, namanya benar dan kudus.
Minggu depan saya akan memberikan rahasia ini. Sama seperti rahasia-rahasia yang terjadi sekarang, bagaimana kita hubungan dengan Tuhan bisa connect dengan baik, harus lewat dua ini. Benar, kudus. Kalau kamu nggak benar, nggak bisa. Tapi harus kamu buktikan kudus. Banyak orang sudah benar, doktrinnya benar, tapi hidupnya tidak dibuktikan kudus. Ya, saudaraku, undang-undang hal ini diubah. Sehingga oleh karena diubah, tadi katakan roh apa? Najis. Nah sekarang najis berjalan. Pembunuhan, kenapa? Hasil aborsi, hubungan gelap, ya dibunuh, pernikahan yang bertentangan dengan Alkitabiah. Ini semua kenajisan yang terjadi. Nah mereka berkata, oh God's rule, no. Aturan Tuhan itu no. Ya. Dan wanita tadi, Elizabeth yang menyarankan begitu, ada 10 piagam tatanan dunia baru. Ini saya tidak mau terangkan tapi cuma saya katakan yang pertama ini saja, katakan keluarkan Allah dan doa dari sistem edukasi. Dimulai dari sini startnya. Terus nanti terakhir baru ciptakan, libatkan pemerintah untuk membuat semua ini sebagai hukum dan tariklah gereja untuk menyetujui. Terjadi. Gereja-gereja menyetujui. Wah, aneh ya. Apa yang disistematiskan oleh iblis? Ini teologi sistematisnya iblis. Ngerti? Betapa pentingnya pendidikan. Pendidikan di gereja. Jadi bukan hanya bicara terus tentang penginjilan, tapi pengajaran, ngajar itu loh. Ini utama ini. Setelah orang terima Injil, dia mesti terima pengajaran. Kalau tidak, dia akan hancur. Ya, ini pekerjaan roh iblis. Nah, waktu saya renungkan, lama-lama makin yakin. Dan minggu depan saya akan jelaskan lebih jelas. Ya, bekerjanya roh itu seperti gelombang. Entah roh Allah, entah roh iblis. Sama, seperti gelombang. Saudaraku. Dan gelombang itu bisa melakukan banyak hal. Ya, yang pertama sudah tahu, gelombang itu bisa membawa suara. Karena itu radio. Betul? Ini suara ini. Biasanya gelombang begini. Dulu begini. Ini namanya amplitude modulation. Jadi begini. Suaranya lalu ditumpangkan di atas pembawa carrier wave. Sound wave ditumpangkan di atas carrier wave. Sehingga lalu menjadi suara yang bisa dipindahkan. Nah itu gelombang. Kemajuan lagi setelah suara, gambar dipindahkan. Dulu nggak ada televisi. Tahun 50-an mulai muncul televisi. Gambar dipindahkan. Ya. Sekarang dokter-dokter tidak perlu mengoperasi pakai pisau. Pakai gelombang. Betul? Batu empedu, batu ginjal pakai gelombang. Namanya gelombang kejut. Hancur tuh. Loh, enggak dilihat loh. Kita enggak lihat. Ya, dokternya enggak pegang-pegang orang itu. Ya, cuma sudah ditaruh posisi, sudah yang kerjakan mesin. Mesinnya kasih gelombang. Dan teknik yang paling baru, operasi dari jarak jauh. Dokternya nggak perlu hadir. Alat-alat semua pakai komputer. Lalu dari jarak jauh dia jalankan. Ngoperasi, memotong dan sebagainya, menjahit.
Semua selesai. Apa yang tangannya apa itu? Gelombang. Oh, Roh Kudus itu begitu. Makanya saudara, dulu ada orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus, ada memang yang begitu, yang disebut Kristen itu the Quakers. Jadi kalau terima Roh Kudus mesti biasanya yang awal-awal begitu ya, lama-lama tidak. Makanya dulu orang-orang yang ngenyek, mentertawakan orang-orang kelompok Pentakosta itu the Quakers. Lihat tuh, itu orang kena gempa tuh, kena gempa. Tapi itu sebenarnya gelombang yang membuat dia goncang. Ya, saudara, ini minggu depan saya akan terang lebih jelas supaya saudara ngerti. Wah, gelombang. Ya, iblis juga begitu, dia nggak kelihatan, tapi dia pakai gelombang untuk apa? Membunuh orang. Makanya gelombang santet itu bisa. Ini fakta. Dari jarak jauh, betul? Peramal apa itu mantra-mantra, orang itu ditusuk-tusuk jarum. Dengan apa? Dengan roh iblis. Saudaraku, mari kita baca Roma 1 ayat 28 sama-sama. 2, 3. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, kalau kita sudah menolak Allah, menolak Tuhan berarti menolak perlindungan Tuhan. Ini perlu diperhatikan. Begitu Allah itu menarik pagarnya, langsung iblis bekerja. Dan ini terjadi dengan Ayub. Karena itu Ayub berkata, ya Tuhan, Engkau magari dia, keluarganya, rumah tangganya, hartanya. Coba Engkau tarik pagar itu, nanti dia akan menghujat. Dia kata, ya coba saya tarik pagar. Dia punya iman yang kokoh tidak. Ternyata walaupun menderita begitu berat, Ayub tetap berkata, biar kulit tubuhku hancur, aku tahu penebusku hidup. Dia nggak goncang, cuma dia ngomel. Benar. Dia pikir, aku nggak ngerti Allah ini kok gini toh. Memang dia kurang pengertian. Tapi dia tidak melepas imannya. Biar kulit tubuhku hancur, aku tahu aku akan bangkit. Ya. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan masuk di daerah orang-orang yang penuh dengan roh jahat, engkau bisa terpengaruh. Ya. Lalu mulai memikirkan, begitu engkau memikirkan yang najis, masuk itu. Pikiran-pikiran terkutuk, kata Tuhan. Ini firman Tuhan. Karena itu janganlah anak-anak Tuhan coba-coba ke diskotik, ke tempat-tempat ya yang dikatakan mungkin karaoke saja, tapi di situ banyak ya penjaga-penjaganya yang waduh. Betul tidak? Nah, waktu Adam berbuat dosa, apa yang terjadi? Tuhan izinkan kutuk. Dan kutuk atas bumi terjadi. Dulunya Eden, Taman Eden, kata Eden itu ada kesukaan. Ya. Jadi betul-betul sukacita. Tapi begitu berdosa, maka bumi terkutuk. Tuhan berkata apa? Mulai hari ini, maka bumi terkutuk, keluar apa? Semak, duri, dan onak. Sehingga engkau akan bersusah payah. Dan kata bersusah payah itu kerja kerasku disertai rasa cemas. Cemas. Ini nanti gimana? Ini nanti gimana? Coba orang dagangan semua cemas. Apalagi sekarang ini ya, COVID ini. Waduh, piye ini nanti dagangan. Wah. Jadi tadinya taman itu jadi berubah.
Jadi semak duri dan rumput duri menggantikan taman di Eden. Taman kesukaan menjadi taman air mata. Ini gara-gara apa? Dosa. Karena itu jangan izinkan dosa sedikit pun, nanti itu akan menjadi pintu masuk. Mulai dari pikiran kita. Jadi dosa itu bukan mulai perbuatan, mulai dari pikiran. Makanya hati-hati dengan melihat film-film kotor dan sebagainya, buku-buku kotor, novel-novel. Aduh, itu fiction semua, nggak ada gunanya, hanya memuaskan keinginan. Saudaraku, akibat dari aborsi, betul nggak? Oleh karena najis, aborsi, ya, takut ketahuan aborsi. Bahkan ada pemerintah yang melarang memang, ya, tidak boleh punya banyak anak, ya mesti diaborsi, ya. Dan aborsi, percabulan, penyimpangan seks, ini membuat penyakit-penyakit. Tuhan izinkan. Mungkin saya berkata, ini COVID paling hebat. Tidak, belum hebat. Dulu penyakit influenza itu lebih hebat. Dulu belum diketemukan obat yang namanya sering kita pakai. Sekarang kan, waduh kalau influenza pokoknya kasih antibiotik. Dulu nggak ada. Dan menjadi epidemi, lalu bukannya epidemi, menjadi pandemik. Ya, jadi pandemik itu artinya mewabah kemana-mana. Pada musim epidemi dulu bisa 250.000 sampai 500.000 juta per tahun. Dan mencapai jutaan pada tahun-tahun pandemik, jutaan. Di Amerika Serikat saja dalam data dari 79 sampai 2001, 40-an ribu orang meninggal tiap tahun. Ini karena influenza. Cacar lebih hebat lagi. Abad kedua di total yang mati 300 juta. Bukan main. Nah, lalu dekade-dekade akhir ini mulai muncul virus-virus yang dulu nggak ada. Betul nggak sih? Dimulai dengan HIV. Wah, dulu orang AIDS itu, dengar AIDS. Dulu kita nggak pernah dengar AIDS. Muncul yang baru. AIDS. Ya. Wah, ini orang dulu sampai takut, sampai ada bintang film yang dulu punya rumah mestinya 15 juta dolar, dia jual 7 juta dolar. Separuh kurang. Tapi dia jual. Keluarganya menjual karena dia kena penyakit AIDS. Semua takut masuk rumah itu. Lalu Ebola. Ini dokter-dokter aja takut. MERS, SARS, dan terakhir COVID. Kita sekarang ini. COVID ini yang cepat sekali penularannya luar biasa. Mati dijejerkan begitu. Ya, sepertinya murahan. Jadi yang aneh itu begini. Virus-virus yang terakhir ini semua bentuknya bulat. Corona. Corona itu mahkota. Ini apa kebetulan? Ya, virus influenza, mahkota. Virus AIDS, HIV, mahkota bulat. MERS, bulat. SARS, bulat. Mirip ya. Nah ini tapi ini lihat tuh. Wah kelihatan lebih bagus ya. Ada kembang-kembangnya, mahkota. Saku. Lebih banyak, lebih cepat ya menularnya. Saudaraku. Kenapa ya? Saya pikir kenapa ya? Karena Tuhan ingin mengingatkan kita. Ini karena perbuatan dosa manusia. Begitu bumi ini dihukum oleh Tuhan. Kena kutuk, susah payah. Tuhan kata, maka semak duri akan muncul. Ini ada pohon yang begini. Coba bayangin.
Kita jarang melihat pohon yang begini. Dan ini ada kalau sudah lihat ke Israel, ada satu pohon yang tanpa daun. Cuma keluarnya duri aja. Pohon loh. Nggak ada daunnya. Duri melulu. 7 cm, 10 cm. Dan itulah yang dirangkai di atas kepalanya Yesus. Sebenarnya ini waktu Yesus memberikan kepada Kain dan Habel pakaian domba. Itu menyatakan bahwa Allah, itu Allah yang menyembelih. Bukan Adam dan Hawa. Ya, itu perbuatan tangan Tuhan. Lalu dikasih pakaian itu. Anak domba itulah Tuhan Yesus. Ini jadi lambang nubuat. Ini loh, aku tebus kamu. Kenapa mesti di sini? Karena ini pikiran ini. Ini loh, sumber dosa di sini. Di otak kita ini. Ini yang membuat rumah tanggamu nanti jadi semak duri. Bisnismu menjadi semak duri. Kacau. Saudara, dan Tuhan kata, give me. Lemparkan kepadaku itu semak duri. Aku mau memikulnya. Aku mau menanggungnya. Karena itu dengan dia mati tergantung di atas kayu salib. Bermahkota duri. 2 perkara ini. Bermahkota duri, ini mahkota kan menunjukkan, wah posisi tinggi. Ya raja. Tapi ini hinaan. Kamu raja, sekarang saya kasih mahkota. Corona. Tuhan kata, oke, I will. Aku rela menanggung kutuk dosa. Atas manusia, semua manusia aku mau tanggung. Ya, yang membuat kutuk itu membuat kita bisa mati, sakit, semuanya Tuhan berkata, lemparkan kepadaku. Aku ambil alih. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Walaupun kamu mati sekalipun nanti, aku akan hidupkan. Kalau kamu terima aku, mau percaya, tapi menerima. Nah, banyak orang percaya, tapi tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi jangan terima hanya Yesus. Yesus itu penyelamat. Nah, banyak orang terima selamat, tapi tidak mau dituani. Ini loh, ini masalahnya. Dan tidak mau jadikan dia Kristus. Yang diurapi itu imam, nabi, dan raja. Artinya kalau kamu mau terima aku, kamu harus terima aku ini sebagai mediator, imam. Dan kamu harus terima aku sebagai nabi yang memberi petunjuk. Kamu ikutilah petunjukku. Jangan cuma ke gereja percaya, tapi tidak mau jalankan. Kamu jadikan aku bukan nabi. Dan jadikan aku raja. Mesias. Ya, saudara, aku akan jadi penguasamu. Saudara, Galatia 3 ayat 13, sebagai ayat penutup, mari kita bacakan bersama. 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk. Dia bukan karena salah terkutuk, tapi dia karena menebus. Kutukmu, kutuk saya, kutuk Anda sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, itu yang ditanggung. Maukah engkau mau menjadikan Yesus? Itu bukan hanya Yesus, bukan hanya penyelamat, tapi menjadikan Yesus itu Tuhan. Tuhan yang memerintah kamu dan jadikan dia Kristus. Yaitu yang menjadi mediatormu
Kalau kamu salah, datang cepat kepada dia untuk dibereskan. Itu fungsi imam. Imam-imam zaman dulu, fungsinya tiap hari ya itu, ngurusi orang berdosa. Supaya dibereskan. Ya, kan itu, mari, bagaimana itu bisa kita jaga? Kalau kita menerima roh Kristus. Kristus itu hanya yang diurapi. Dan itulah Roh Kudus yang mengurapi. Karena itu mari kita juga berkata, Roh Kudus, aku butuh kalau begitu. Supaya aku bisa sejalan dengan Yesus. Tanpa roh, kita tidak mungkin sejalan dengan Yesus. Karena itu mari kita menyanyikan pujian ini. Mari kita mohon Tuhan berjaga. Kami mau berjaga. Dan penuh Roh Suci, supaya kami jangan masuk dalam celaka dunia, termasuk celaka COVID ini. Kami mau berjaga, Tuhan. Berjagalah dan penuh Roh Suci, jangan masuk dalam celaka dunia yang setiaklah luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia yang setiaklah luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Saudaraku, hari Minggu saya akan bicara betapa penting kita berjaga dengan mempunyai tameng hidup, perisai. Nah, untuk itu kita mesti latihan memegang tameng itu. Tidak mudah ya, bagaimana orang bisa meluputkan. Dia kan mesti belajar bagaimana bisa meluputkan kalau dia pegang perisai itu. Dan perisai hidupmu itulah Yesus yang sudah mati, yang sudah hancur. Kau mesti pegang dia dengan setia. Amin. Dengarkan khotbah hari Minggu supaya saudara bisa mengerti. Inilah waktu di mana kita menyiapkan, melatih sebelum kita masuk hari yang lebih sukar. Tuhan memberi kesempatan untuk kita tinggal di rumah, banyak baca Alkitab, bukan lihat terus berita-berita yang menakutkan. Bukan. Maksud Tuhan kamu berdiam. Diam di rumah, mengenal aku lebih baik, kata Tuhan. Mari bersama-sama keluargamu di rumah engkau berdiri, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku butuh Roh Kristus. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka
dunia yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Oh, berjagalah, berjagalah dan penuh Roh Suci. Berdoa dalam hatimu. Engkau berkata, Tuhan tolong, aku butuh penolong. Roh Kudus pimpinlah hidup. Supaya kau luput dari bahaya yang lebih besar yang akan datang. Lebih baik lagi berkata pada jiwamu, amin, amin. Nur Roh Suci, jangan masuk dalam celaka dunia yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Oh, berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Berjagalah, masing-masing berdoa, berseru-seru, mohon anugerah Tuhan yang membaptis dengan Roh, penuhi kami. Lindungi kami dalam kasih-Mu,
Terima kasih. Terima kasih. Kami berlindung padamu Tuhan. Kami berlari padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Allah Ya Allah Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik, ya Allah baik, Allah baik. God is so good, God is so good. Oh, God is so good. God is so good. Amen. Amen. God is so good. God is so good. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Oh, God is so good. God is so good. Amen. To is so good to you. To you. It's so good to you. To you. To you. Sungguh Engkau Allah sangat baik. Baik untukku, baik untukmu, baik untuk kita semua yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Kristus. Janjimu ya Tuhan pasti tergenapi. Kalau Engkau berkata satu rambut pun tidak gugur ke tanah tanpa pengetahuanmu, maka kami percaya tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganggu kami tanpa izin Tuhan. Karena itu kami mau berada dalam koridor Tuhan, benar dan kudus. Dan Kau menjanjikan untuk proteksi yang total bagi kami. Karena itu kami berdoa bagi perlindungan-Mu untuk seluruh keluarga-keluarga, pekerjaannya, anak cucu, dirinya, Tuhan, semuanya, sampai pembantu, semuanya Tuhan, pegawai-pegawainya, Engkau lindungi ya Tuhan, Engkau jagai mereka, Engkau pagari dengan pagar yang kokoh dan kuat. Kami berdoa juga bagi Tuhan pemerintah kami, dari pimpinan presiden kami sampai jajaran terbawah, kiranya yang beri hikmat akal budi, TNI, Polri, Engkau pakai mereka semua,
khususnya bagi kota kami, kota Semarang Tuhan. Kami doakan untuk Bapak Wali Kota kami, Engkau akan beri hikmat akal budi, dan juga Tuhan jajaran daripada pemerintah kota kami, mereka semuanya Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih semua gubernur di negara kami, Engkau juga lindungi mereka. Beri kesehatan, kekuatan. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami rindukan rumah tangga kami diberkati. Karena itu kami mau menadakan tangan kami di rumah kami masing-masing. Dan kami mau menerima berkat perlindungan-Mu. Dan dengarkan perkataan Tuhan ini dan aminkan. Saudara-saudaraku, dengan hati yang takut pada Tuhan, terimalah berkat, anugerah, sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Dia datang kembali. Maranatha. Setiap kita yang percaya berkata amin. Ibadah Minggu online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @GPT-KAO Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Melalui gerakan GBT Kristus Alpha Omega Peduli COVID-19, gereja membuka kesempatan bagi kita semua, jemaat Tuhan, untuk berdonasi dalam bentuk dana dan barang. Jemaat Tuhan dapat mentransfer ke rekening gereja dengan memberikan 3 kode digit akhir 999 atau dengan berita GBT KAO donasi COVID. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Agus Kurniawan. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan bagi Tuhan, dapat menyalurkan lewat rekening gereja atau dapat melalui aplikasi yang tergabung dalam QRIS dengan men-scan QR di bawah ini. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan persepuluhan melalui rekening gereja dengan menuliskan persepuluhan pada berita. Dan bagi jemaat yang terkendala dalam penyaluran kolekte atau persepuluhan lewat transfer, gereja menyediakan kotak persembahan di area-area sebagai berikut. Atau Bapak Ibu dapat menghubungi gembala wilayah atau wakil gembala wilayah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.